Hey, kalau aku bilang jam berapa sekarang, kamu mungkin akan melihat ke ponsel, layar laptop, atau arlojimu untuk mengetahuinya. Tapi bagaimana perangkat-perangkat ini mengetahui waktu? Pada perangkatmu, waktu diatur secara otomatis oleh program. Tapi bagaimana program ini mengetahui waktu yang tepat? Orang-orang menyetel arloji sebelum dijual. Lalu bagaimana orang-orang ini mengetahui waktunya? Apakah ada yang benar-benar tahu jam berapa sekarang? Hey, ada lagu di sana. Lagi pula bagaimana kita menentukan waktu ini dan apa yang terjadi kalau semua jam di dunia berhenti? Tunggu sebentar, atau lebih lama lagi. Jadi selamat datang di National Physical Laboratory di barat daya London. Di sini kamu bisa menemukan beberapa jam atom paling terkenal di dunia yang disebut Hydrogen Maser. Ada sekitar 400 perangkat semacam itu di seluruh dunia dan mereka membantu seluruh planet ini menavigasi waktu. Semua teknologi modern, satelit, sistem operasi, GPS, jadwal penerbangan dan kereta api, dan program TV di layarmu dipandu oleh jam atom. Dan inilah cara kerjanya. Bayangkan sebuah pendulum. Pendulum itu berayun dari satu sisi ke sisi lainnya. Satu ayunan dari kiri ke kanan atau sebaliknya adalah periode waktu yang sama dengan 1 detik. Pendulum nggak terlalu akurat karena nggak konstan. Gerakannya bisa melambat atau cepat. Dalam jam atom melakukan fungsi pendulum. Ketika terkena radiasi gelombang mikro, atom-atom tersebut mulai berfluktuasi. Sekitar 9 miliar fluktuasi sama dengan 1 detik. Gak percaya? Hitung saja sendiri. Getaran atom sangat tepat dan gak bisa diubah. Jam ini gak tertinggal dan gak berakselerasi. Kesalahan pada jam seperti itu bisa 1 detik setiap 10 juta tahun sekali. Aku gak bisa menunggu selama itu. Jadi aku akan percaya pada kata-kataku. Jam atom memandu semua teknologi modern dan satelit komunikasi. Dan sekarang mari bayangkan. Karena suatu alasan, jam atom berhenti bekerja. Atom gak lagi bereaksi terhadap gelombang mikro. Setelah itu, arloji kuarsa dan semua arloji elektronik berhenti. Ponselmu nggak lagi menunjukkan waktu, dan waktu kedatangan penerbangan menghilang di papan informasi di bandara. Pada saat ini, semua petugas operator menghubungi pilot dan meminta mereka untuk segera mendarat di bandara terdekat. Penerbangan lebih lanjut menjadi nggak mungkin. Ada terlalu banyak pesawat di langit. Kalau beberapa pesawat lepas landas dan mendarat bersamaan di bandara yang sama, hal ini bisa menyebabkan bencana. Petugas operator nggak akan membuat jadwal yang benar tanpa jam. Hal yang sama berlaku untuk semua kereta api. Stasiun kereta api nggak lagi bisa mengordinasikan perjalanan dan melakukan pergantian jalur kereta api. Sistem ini terlalu rumit dan hanya bisa bekerja dengan waktu yang tepat. Dunia mulai jatuh ke dalam kekacauan total. Sistem perbankan runtuh. Pialang nggak mentransfer uang ke rekening klien tepat waktu. Orang-orang nggak bisa mendapatkan gaji mereka sesuai jadwal. Bayangkan kamu berjanji untuk mengirim presentasi ke klien besok jam 2 siang dan berharap dibayar untuk itu. Keesokan harinya kamu nggak tahu jam berapa sekarang dan baru mengirimkan presentasi tersebut ke klien 2 jam kemudian. Mereka nggak menerima file tersebut tepat waktu dan kesepakatan menjadi berantakan. Di pabrik besar dan pabrik, jadwal hari itu menjadi kacau. Orang-orang nggak menghasilkan volume produksi yang diperlukan. Bayangkan beberapa pabrik memproduksi 2 ton baja olahan dalam waktu 8 jam. Tapi ritme kerja terganggu dan ini mengurangi volume. Selanjutnya baja ini harus dikirim ke kapal. Namun jadwal kapal juga nggak lagi berfungsi. Dan ini berlaku untuk semua bahan secara umum. Kayu, penghantar listrik, minyak, dan logam. Rantai logistik runtuh karena terhentinya waktu. Ada krisis ekonomi dan kepanikan di dunia. Bursa ditutup dan dibuka setiap hari pada waktu yang berbeda. Pemegang saham dan investor kehilangan banyak uang. Ada yang bilang, bukan mesin uap adalah mekanisme yang paling penting untuk revolusi industri. Mesin uap menggerakkan mobil dan kapal, tapi nggak bisa menyinkronkan pekerjaan banyak orang. Dalam kondisi seperti itu, kamu berhenti terburu-buru kemanapun, begitu juga dengan orang lain. Kamu bisa datang ke supermarket dan supermarket akan tutup karena pemiliknya ketiduran. Namun, ketika pintunya dibuka, kamu akan mendapati hampir nggak ada barang di sana. Kapal, kereta api, dan truk nggak bisa mengirimkan buah-buahan, roti, dan sayuran karena mereka nggak bisa menyepakati waktunya.
Banyak orang akan meninggalkan kota-kota besar karena akan sulit untuk hidup di sana tanpa jam. Era teknologi tinggi telah berakhir. Saluran TV berhenti bekerja karena beberapa karyawan terlambat dan gak memulai siaran. Pembawa acara saluran datang sebelum operator, tapi teknisi suara masih tidur karena jam waker gak tahu jam berapa sekarang. Untuk menghentikan kekacauan ini, ada dua hal yang harus dilakukan. Yang pertama adalah menerima kehidupan teknologi tinggi seperti sebelumnya, gak akan ada lagi. Hal kedua adalah mengambil contoh dari nenek moyang kita. Orang-orang hidup selama ribuan tahun tanpa mengetahui waktu yang tepat. Hal ini baru diperlukan sejak awal revolusi industri. Sebelum itu, orang dipandu oleh matahari, kokok ayam jantan, dan jam biologis internal. Selama ratusan ribu tahun manusia biasa tidur di malam hari dan bangun di pagi hari. Namun dengan ditemukannya bola lampu, tatanan ini dilanggar. Era industri memaksa manusia untuk nggak berfokus pada jam internal, tapi pada waktu buka pabrik dan pabrik besar. Kemudian TV, internet, dan video game ditemukan, dan mode tidur yang ditetapkan oleh evolusi pun berubah. Namun, di dunia tanpa menghitung waktu, orang lagi-lagi akan melupakan jam alarm dan mulai meningkatkan kualitas tidur mereka. Akan ada jam matahari di setiap rumah. Bayangannya akan memandu umat manusia. Jam pasir dengan berbagai bentuk dan ukuran akan kembali populer di dunia. Cepat atau lambat, kita akan kembali ke suatu tengara waktu seperti di masa lalu. Sebagai contoh, pada abad ke-19, orang menggunakan ratusan standar waktu yang berbeda. Jadwal kereta api dan bus menentukan masing-masing dari mereka. Ketika jumlah rute meningkat, orang-orang mulai berpegang pada waktu yang sama yang ditetapkan di Greenwich, Inggris. Ada sebuah jam mekanik besar yang memandu seluruh negeri, Greenwich Mean Time atau GMT. Para pedagang, direktur pabrik, dan bankir menyesuaikan arloji mereka dengan GMT. Ketika semua kereta api di Inggris diatur waktunya, sinyal GMT dikirim melintasi Atlantik melalui kabel bawah laut langsung ke Harvard di Massachusetts. Kemudian, pada waktu konferensi khusus di Washington DC, lebih dari 25 negara mengakui Greenwich sebagai standar waktu internasional. Semua baik-baik saja. Teknologi ini bekerja secara serempak di seluruh dunia, namun masalah mulai muncul. Setelah 10 tahun, para ilmuwan menyadari dunia butuh jam baru. Ternyata jam Greenwich nggak akurat karena didasarkan pada waktu yang dihabiskan planet kita untuk berputar mengelilingi porosnya. Pada abad ke-20, orang-orang mengetahui bumi mengubah kecepatan rotasinya selama bertahun-tahun. Oh ya, rotasi bumi dipercepat atau diperlambat karena pengaruh gravitasi bulan, matahari, dan planet-planet lain, serta karena fluktuasi geologis di dalam inti bumi. Para ilmuwan menghitung bahwa pada tahun 1900, bumi berotasi 4 milidetik lebih lambat dibandingkan pada akhir abad ke-21. Ya, ada orang yang menyaksikan hal semacam ini. Oleh karena itu, orang mulai mengembangkan jam lain yang lebih akurat, jam atom yang masih kita gunakan. Tapi hal yang paling aneh adalah jam-jam ini pun nggak bekerja sesuai dengan yang dibutuhkan orang. Masalah utama mereka adalah akurasi yang berlebihan. Bumi nggak selalu berotasi dengan cara yang sama, jadi para pekerja terkadang menambahkan detik tambahan pada jam atom atau menguranginya. Dan inilah alasannya. Jam biasa didasarkan pada rotasi planet kita. Ketika waktu pada jam seperti itu menunjukkan pagi hari, di luar sana juga masih pagi. Ketika jam menunjukkan waktu malam, di luar sana gelap. Paham kan? Planet kita nggak berotasi dengan kecepatan konstan, dan jam atom sangat stabil. Kalau dunia selalu bekerja berdasarkan jam-jam ini, maka waktu cepat atau lambat akan menyimpang dari siang dan malam yang sebenarnya. Pada suatu saat, matahari akan mulai terbit pada pukul 6 sore dan matahari terbenam pada pukul 7 pagi. Untuk mencegah hal ini, pencatat waktu mengubah sedikit waktu pada jam atom. Semua ini diperlukan untuk melestarikan hal-hal yang biasa dilakukan orang, sehingga jam pagi pada jam dan jalan bertepatan. Nah, saatnya bagiku untuk meniru atom dan pamit.